Kita semua pasti pernah kan merasa udah di jalur yang benar, tahu-tahu ditolak. Oh, sering itu. Iya kan? Mungkin kayak cerita Justin Barker di TED Talk-nya yang Anda bagikan tuh. Udah merasa selevel Beyonce, malah gagal dapet posisi idaman. Wah, iya iya, ingat cerita itu. Atau mungkin Anda pernah dengar kisah Ariana Huffington yang ditolak 36 kali itu. Atau Walt Disney yang katanya dulu dipecat karena kurang imajinatif. Rasanya, pengalaman universal ya ini. Betul-betul kegagalan itu bagian dari cerita banyak orang sukses. Hari ini kita akan kupas tuntas nih sumber-sumber yang Anda kumpulkan. Ada cerita personal Barker yang, menggugah banget. Terus ada penelitian soal ketahanan keluarga di Mesir waktu COVID-19. Iya, itu menarik. Konteksnya beda ya. Dan juga artikel-artikel praktis soal gimana sih bangun kekuatan mental, plus kisah sukses tokoh terkenal lainnya setelah jatuh bangun. Lengkap lah pokoknya. Siap. Nah, misi kita hari ini apa? Kita mau cari benang merahnya, apa sih yang bikin orang bisa bangkit lagi? Dan gimana caranya Anda bisa numbuhin ketahanan itu dalam diri sendiri? Yuk, kita gali bareng. Boleh. Mulai dari cerita Justin Barker itu ya, menarik banget dia. Dia ditolak itu kan bukan karena nggak kompeten ya, tapi karena dianggap nggak cocok sama apa istilahnya, skema permainan posisi yang dilamar. Nah, iya. Metafora itu kuat sekali. Pernah nggak sih Anda merasa gitu? Mencoba masuk skema yang ternyata bukan buat kita? Itu pengalaman yang sangat relevan ya. Banyak orang mungkin pernah ngalamin. Dan yang menarik, kalau kita sambungkan dengan kisah sukses lain dari sumber Anda, Gates, Jobs, Disney, penolakan atau kegagalan itu seringkali jadi semacam, filter atau pengarah jalan baru gitu. Oh, jadi kayak belokan gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Barker sendiri kan baru nemu skema yang pas buat dia rekonsiliasi sama ayahnya, mimpin mahasiswa dengan caranya sendiri, bahkan kasih ceramah TED ini itu kan setelah dia ngalamin penolakan itu. Oke. Ini jadi ingat kutipan Jojo yang diangkat, sudah terlalu banyak ya yang kudengar untuk mati karena satu tidak. Atau Nenek Leaks, saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Kadang penolakan itu justru membuka kesempatan yang nggak kita duga sebelumnya. Benar juga ya. Jadi kalau kita bicara soal ketahanan atau resiliensi psikologis ini, yang bikin orang bisa bangkit lagi, apa sih intinya kalau dari sumber-sumber Anda? Apa sekedar tahan banting aja gitu? Bukan cuma tahan banting secara pasif aja sih. Definisi yang muncul dari Wikipedia dan diperkuat sama studi ERAP yang Anda punya itu menekankan kemampuan beradaptasi secara positif. Adaptasi positif. Iya. Jadi, bukan berarti kebal dari rasa sakit atau kesulitan loh, tapi lebih ke gimana kita merespons, memproses, dan terus bergerak maju secara fungsional pas menghadapi tekanan. Ini tuh sebuah proses dinamis. Proses ya, bukan sifat bawaan. Betul, bukan sifat bawaan. Dan kabar baiknya, ya ini bisa dipelajari dan dikembangkan. Oke, nah itu penting. Adaptasi positif, itu kuncinya ya. Terus gimana cara ngelatihnya? Artikel-artikel praktis yang Anda kumpulkan kan ada beberapa ide tuh. Salah satunya soal pola pikir, growth mindset. Betul sekali. Mindset itu fondasi penting. Jadi kita lihat tantangan bukan sebagai ancaman, tapi lebih sebagai kesempatan buat belajar. Tapi ini perlu dilengkapi juga, artikel itu kan juga menyoroti ide dari Joko Willing. Hadapi masalah dengan respons pertama, bagus. Bagus, wah. Iya, ini bukan berarti kita menyangkal kesulitan ya, tapi lebih memaksa kita geser dari mode panik ke mode cari solusi. Apa nih langkah selanjutnya? Wah, bilang bagus pas kena masalah. Kedengarannya butuh latihan mental yang luar biasa ya. Apalagi nih strategi praktis lainnya? Memang perlu dibiasakan. Strategi lain yang juga muncul, itu soal disiplin diri dalam tindakan kecil sehari-hari. Ingat nggak eksperimen marshmallow itu? Oh iya, soal menunda kepuasan. Nah, itu dia. Kemampuan menunda kepuasan sesaat demi tujuan jangka panjang itu krusial. Termasuk juga keberanian bilang tidak. Bilang tidak maksudnya? Iya, bilang tidak untuk melindungi energi dan fokus Anda dari distraksi atau hal-hal negatif yang nggak penting. Dan yang nggak kalah penting, pengulangan. Pengulangan? Iya, membangun kekuatan mental ini kayak melatih otot aja, butuh konsistensi. Makanya pakai alat bantu kayak bullet journal yang disaranin di salah satu artikel itu bisa bantu banget buat lacak kemajuan dan jaga akuntabilitas diri. Oke, jadi ada mindset pertumbuhan, terus memaknai ulang hambatan dengan bilang bagus, disiplin, fokus pada langkah selanjutnya, berani bilang tidak, dan pengulangan. Banyak juga ya elemennya?
Tapi ini semua kayaknya fokus ke internal diri sendiri ya. Gimana dengan faktor luar? Studi dari Mesir itu kan menyoroti hal lain ya. Pertanyaan bagus. Dan ini poin yang sangat penting memang. Studi tentang keluarga Mesir selama COVID-19 itu nunjukin dengan jelas banget kalau ketahanan kita tuh nggak berdiri sendiri. Oh gitu. Iya, tingkat resiliensi itu ternyata sangat bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama dukungan sosial dan